Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Nyala tuh ya? Nyala nggak? Bu. Cek, 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 nyala. Kamu tuh. Cek, cek. Soal di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa singgirin apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ibu ikut saya ya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami ketakwaan serta sucikan jiwa kami dari kotoran-kotoran hati, dari kotoran kesyirikan, dari kotoran kemunafikan, dari kotoran riya, ujub, hasad, dan kawan-kawannya. Karena Engkaulah zat yang mensucikan jiwa kami. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa kami. Ya Allah, berikanlah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Kita ada di
waktu duha. Waktu duha. Saya minta tolongnya dari ibu yang membacakan surah duha. Surat duha. Nah, saya tunjuk Bu ya. Saya tolong kepada ibu yang berkerudung hitam. Saya sudah tahu ya. Yang berkerudung putih ada juga. Ada. Sama. Bahwa yang kerudungnya paling beda. Krem ada siapa? Oh, muda berarti. Silakan. Pakai mic dulu biar lihat kebenaran di laptop ya. Silakan. Duha. Ya, silakan. Duha. Nanti sebelahnya yang baca terjemahnya. Dipencet gitu, Mi? Nggak perlu kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Barakallahu fiik. Mina dibaca terjemahnya. Demi waktu duha ketika Ini dipakai ini. Enggak, ini buat rekaman, buat di situ. Ya. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Barakallahu fikuma. Jazakumullah untuk Bu Indah dan Mbak Nina. Baik sekalian, setelah berapa tahun? 2016 salah ya, Majelis Tadabbur Al-Quran yang diinisiasi oleh Umi Rifa, Bu Indah. Tahun berapa Bu Indah? Masih enggak? Oh, 17. Ada yang komplain 2017 ya, 2017 kita ada pengajian tadabbur Quran di As-Sa'adah. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai dengan tahun 2025. Alhamdulillah 2017 mulai kok ya. Tahun 2018 pernah close di waktu ini. Ternyata saya nggak hadir. 2018 hadir, ternyata saya hadir di ICU gitu ya. Alhamdulillah dipanjangin Allah sampai umur 2025 tahun 2025. Ini baru pertama kali MT As-Sa'adah pengajian ada di luar masjid As-Sa'adah. Itu ada di yang pertama di Limus ya, tahun kemarin. Baik sekalian, yuk perhatikan surah Al-Duha ini.
Ini surat Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW. Beliau berdakwah siang dan malam, waktu tidurnya berkurang, waktu saja berkurang kepada Allah. Beliau dicaci, beliau dihina, ya kan? Beliau dibully, bahkan yang membuli itu orang-orang terdekatnya. Di antaranya adalah seorang wanita yang cantik rupawan, yaitu bibinya sendiri, yang bernama, namanya Ummu Jamil, ya kan? Julukannya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini saudari dari tokoh Quraisy yang sangat terkenal dari Bani Umayyah, yaitu Abu Sofwan. Ya. Allah Ta'ala kembali mengenai Rasulullah SAW tentang beliau. Jangan sampai putus asa menghadapi dakwahnya mereka. Ini Rasul dakwah ya. Kalau kita ini biasanya kan kita dibuat sedih, dibuat kalau karena kekurangan ekonomi, kekurangan yang lain-lain. Makanya Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim? Ini Rasulullah ya. Fa'awa. Lalu Allah melindungimu, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia berikan petunjuk. Ayat yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, fa'aghna, lalu Allah pun memberikan kecukupan. Ini ada ayat 8, kita akan mulai ke sini. Nah, temanya berkaitan dengan agar rezeki diberkahi. Jadi kita semua ini dalam kondisi kekurangan. Kalau tidak Allah memberikan kecukupan. Allah Al-Ghani yang maha kaya, kekayaan tak terbatas, memberikan kepada kita. Ya kita ingat ke diri kita masing-masing itu ya. Sejak kita itu belum menikah atau mungkin masih bujangan, punya rumah tangga, punya anak-anak, ya kan? Allah berikan kecukupan. Bahkan di antara kita diberi kelebihan yang lain, gitu ya. Punya usaha, ya kan? Punya tempat tinggal yang layak dan lain-lain. Allah berikan apa? Kecukupan, Al-Ghani. Makanya ibu, jangan lupakan ayat ini. Mintalah kepada Allah Al-Ghani, ya Ghani. Kalau minta pada Allah kaya, bu ya. Minta kaya itu boleh, silakan. Ibu minta kaya lewat jalan yang halal, ya kan? Ya Allah ya Ghani aghnini bihalika an haramik. Ya Allah yang maha kaya, kayakan aku dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya, minta yang halal, ya, halal. Jadi sekarang bisa mengeksplor, atau suaminya diberikan ide-ide oleh Allah, ya kan? Bisa mendapatkan rezeki yang halal. Fa'ammal yatima fatakhir, di antaranya penarik rezeki itu ini, ya kan? Kita punya empati, punya simpati dengan anak-anak yatim. Jangan berlaku sewenang-wenang. Kalau kita tidak bisa memberikan harta kita, jangan berlaku sewenang-wenang menggoliminya. Dan anak yatim yang paling dekat dengan kita itu biasanya keponakan, ya kan? Karena mungkin ditinggal meninggal oleh saudari kita atau saudara kita, mereka dititipkan pada kita. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, bu, anak yatim ini menjadi nasibnya nggak karuan, gitu kan? Nasibnya nggak karuan. Makanya kalau kita diberi anak yatim, semoga Allah memudahkan kita bisa merawatnya dengan baik. Karena merawat anak yatim orang lain, bu, itu biasanya lebih sabar dibanding merawat anak yatim dari keluarga sendiri. Betul apa salah? Betul. Sukai seperti itu. Dan biasanya anak yatim itu biasanya lebih bader dibanding anak yang bukan yatim.
Biasanya begitu, gitu kan. Apalagi orang lain, sendiri itu lebih banyak. Apa dulu? Kecuali ini nggak semuanya ya. Tidak semua yang yatim sama saya, ya. Nah, saya pengalaman merawat anak-anak itu yatim itu setahun lebih gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini benar rezeki ini, ya kan? Yang berikutnya, wa amma sa'ila fala tanhar. Dan yang poin yang pertama itu, ya kan? Kalau kita punya alokasi, kita punya keuangan yang cukup, ya kan? Alokasikan untuk merawat anak yatim. Dan utamakan yatim piatu atau yatim yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ada malam hari dari Pak Ali saya, adik dari ibu saya. Beliau pedagang fried chicken, gitu ya, yang beliau buat sendiri di daerah mana itu masih? Kota Bumi, di Kota Bumi, ya. Itu masya Allah berkah usahanya ketahuan, gitu ya. Bisa nyekolin anak-anaknya kuliah sampai S1 ya. Sekarang anaknya yang satu sekolah kuliah juga ya. Saya tanya, ya, saya kepo nih, Le, boleh tanya nggak? Ya, anak apa sih? Nah, ini isu sekolah sama anak-anak S1 sekarang ada di Jepang gitu ya. Apa Le amalan jenengan itu? Biasa aja sembarang pasti ada ya. Jenengan yang jangan bisa amalkan, ya kan? Sharing buat kita. Ternyata beliau itu punya ini ngurus kalau nggak salah 2 orang dari keluarga dari istrinya yang yatim di sekolah lain, dia urus, dia rawat gitu. Itu secara ini ya, secara apa namanya, malah sedekahnya itu untuk apa? Untuk merawat keluarga dan istri beliau gitu ya. Hampir itu barokah. Dan memang tiap hari beliau itu juga nabung duit yang dari konsumen itu ya. Berapa persen masukin ke apa namanya? Bumbung ya, bambu yang taruh tempat itu. Jadi tiap hari itu nabung gitu, masya Allah. Itu sih usahanya. Yang jelas ketika orang itu sedekahnya tepat sasaran, Allah akan beri keberkahan itu. Gitu kan? Makanya cari ya yang tepat sasaran buat kita itu. Kemudian yang berikutnya, wa amasaila falatanha. Dan terhadap orang-orang meminta-minta, jangan engkau menghardiknya, jangan membentak, jangan membentak orang-orang yang minta-minta kepada kita. Kalau kita punya, beri, ya kan? Beri. Dan hendaknya kalau orang minta ke kita, ya kan? Kita jangan sampai ngomong, mohon maaf Pak, saya nggak punya, mohon maaf saya nggak punya. Nah, nggak punya beneran itu. Siapa tahu yang itu malaikat, ya kan? Datang, dia minta kita ada, dan itu nggak banyak itu kasih, diberi itu. Orang dia minta-minta, mengisi, kasih aja. Dan tidak usah komen yang macam-macam gitu ya. Oh dia mah nanti cuma ini, nggak usah, urusan dia dengan Allah ini, ya kan? Urusan dia dengan Allah, ya kan? Urusan dia minta, ya kan? Kita memberi, ya kan? Apalagi kita yang minta itu adalah orang yang kita kenal, gitu kan? Karena minta-minta itu tuh ada orang-orang bu miskin dan dia nggak mau minta-minta, kondisi darurat. Tapi ada sebagian orang minta-minta sebagai profesi, itu beda lagi urusan, ya kan? Tapi sebagian orang itu pengen minta tapi jaim dia nggak mau, artinya dia menjaga dirinya, ya kan? Maka yang kelihatan dia minta ya sesuai dengan kesanggupan kita. Atau kita ngomong bahwa kita tidak bisa membantu, nah tidak usah diambilnya lain-lain, ya kan? Kemudian yang akhir jangan lupa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat dari Allah, jangan lupa kita nyatakan, kita bersyukur. Fahaddits itu fahaddits maksudnya ditampakkan, ya kan? Ibu-ibu bisa beli makanan harga 10.000, ya jangan beli harga yang di bawahnya itu, gitu kan? Ibu biasa makan harga beras ya, paling mahal Bu. Beras berapa persen Bu? 15. Pantes uang belanja kurang terus ya. 15.000 ya. Masya Allah. Kita yang harga 13 ini paling murah ternyata ya.
Apalagi kita negara agraris ya, berasnya memang mahal ya, ibu ya. Ya Allah. Ya Allah. Ada sebagian kita yang memasukkan beras. Jadi Bu Riti belinya di mall-mall tuh yang bagus, ini dia oplosan. Kasihan. Jadi tak semua itu bisa. Oh ya. Jadi apa? Oh ya, mudah-mudahan sih benar Bu ya. Ya, seperti itu kondisinya ya. Ya kan? Kembali sini, ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fadis, ya kan? Kita berikan terbaik, ya kan? Apalagi buat agama kita ini gitu ya. Terbaik ini, ya kan? Jangan kita banyak mengeluh. Janganlah kita banyak mengeluh sementara nikmat yang Allah berikan saat. Halo, yang ceramah saya Ibu. Halo. Halo Ibu. Ya, halo. Apa saya dicamping sini, Bu? Ini boleh. Gantian ya. Cek, ya kan? Karena ruangan itu kedap suara dari kota sini sampai sini. Ya. Kembali sini, ya kan? Tampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tampakkan, ya kan? Tampakkan dengan cara yang terbaik, ya kan? Tampakkan ini, Bu, ya kan? Tampakkan. Artinya jangan pelit, ya kan? Menampakkan nikmat itu, ya kan? Ya, bisa beli mobil harga 1 miliar, ya silakan. Ini kan itu halal, ya kan? Silakan jangan lihat mobil harga yang 100 juta, ya kan? Ya, silakan itu, tampakkan itu. Ini saya teringat dengan Dr. Second Life. Beliau menampakkan nikmat yang luar biasa. Beliau seorang dai yang kaya raya, ya kan? Ditampakkan, ya kan? Beliau kameranya seharga mobil Lamborghini, kameranya, ya kan? Ya, kamera, ya. Kamera dan lain-lain buat tim, ya kan? Ya kan? Ngundang beliau itu gratis, buat teman tempatnya itu harus membayar, gitu kan? Ke ini ya, luar biasa. Baik, ibu kalian. Ini antara hal yang perlu kita lakukan agar kita diberikan oleh Allah keberkahan rezeki. Dan di antaranya yang membuat rezeki itu barokah adalah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya apa sih hubungan istighfar sama rezeki? Kenapa kita harus istighfar? Sementara seperti sekarang rezeki logika itu nggak ada kayak gitu ya. Namun Ibu, kau ketahui bahwa yang menutupi rezeki dunia kita dan juga hari kita itu adalah dosa-dosa kita, gitu ya, dosa-dosa kita. Ya. Makanya ya, Allah Taala mengabadikan dalam surah Nuh, buka Nuh ya, surah Nuh, ya alhamdulillah, ya kan, yang berhafal, naudzubillah. Ya, surah Nuh ya. Ya, surat yang ke halamannya halaman 570 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Hadir. Oh, hadir. Baca, Bu, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Selain baca. Maaf, saya pakai ini. Gimana sih pakai? Ya, boleh, enggak pakai aja. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Diulang, Bu. Oh iya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, Allah cukup terjemahnya. Boleh? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu,
dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Barakallahu fiik. Ini peringatan dari Nabi Allah Nuh kepada umatnya untuk banyak istighfar. Ayat inilah yang membuat seorang ulama Hasan al-Basri rahimahullah ketika beliau dimintai nasihat oleh banyak orang, mereka datang kepada beliau sudah bertahun-tahun tidak punya menikah, sudah menikah berkeluarga, belum punya anak. Ada yang sudah bertahun-tahun sakit, nggak sembuh-sembuh. Ada yang bertahun-tahun menanam tanaman, ya kan, tak pernah berhasil panennya, ya kan, dan lain-lain. Maka semuanya beliau menasihati untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau pun ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, semua orang datang kepada engkau dengan menanyakan pertanyaan berbeda, tapi engkau berikan jawaban yang sama, yaitu mereka istighfar kepada Allah. Kenapa demikian? Maka berbagai ayat ini, bukannya Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya istighfar, beristighfarlah kalian, rabbakum, rabb kalian, innahu kana ghaffar, sungguhnya rabb kalian mempunyai sifat itu ghaffar, mengampuni dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa. Maka ini dia rahasianya, ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, ya kan? Allah mengampuni dosa kita ini, Allah akan berikan curahan rezeki, keberkahan rezeki. Yursilis sama alaikum midarara. Allah akan turunkan dari langit hujan yang penuh keberkahan, bukan hujan yang membawa musibah, ya kan? Hujan yang penuh keberkahan. Makanya kalau hujan turun, jangan lupa kita berpada Allah, Allahumma shayyiban nafi'ah, bukan malang tumel, malah baru aja ya. Yang jemur ya, wes udah mana rek ibu? Ya kita kembali itu, karena banyak hamba-hamba Allah, mahal Allah, ya kan, nah tumbuhan, nah hewan sangat butuh turunnya hujan, ya kan? Makanya ini rahmat Allah. Hujan itu bagian rahmat Allah, itu kan? Maka ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah, turun barang hujan yang bermanfaat. Lihat ayat berikutnya, yursilis sama alaikum midarara, Allah akan turunkan hujan yang lebat, hujan yang sangat lebat, ya. Bahkan ayat berikutnya, wa yumdidukum, mana hujan ini adalah sumber rezeki, Ibu. Adanya jeruk ini tuh, jeruk dan nanti yang lain-lain itu ya, biji-bijian itu karena tumbuh, ya kan, dari siraman air hujan. Siraman air hujan. Kalau nyiraman yang manual, tak apa, kubik harus habis itu kan. Allah berikan sekali turun, masya Allah, menyirami semua tumbuhan, semua tumbuhan, masya Allah itu tumbuhan. Dan beda bu, siraman dari Allah berupa hujan dengan siraman dengan manusia itu beda, dan beda. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan berbanyak harta, ya kan? Harta. Nah, siapa di antara kita yang tidak ingin punya harta banyak, angkat tangan. Siapa yang pengen miskin, angkat tangan. Nggak ada bu ya? Nggak pengen punya semua, tahu saya kan? Ya kan? Pengen punya banyak harta, ya kan? Punya banyak harta, ya kan? Karena harta yang baik itu harta yang dipegang, yang dipunyai orang-orang yang bertakwa, ya kan? Orang bertakwa itu yang paling layak mendapat harta yang banyak, ibu-ibu. Kalau harta dipegang orang-orang yang fajir, orang yang suka berdosa, rusak itu, ya kan? Rusak kita, dunia pun rusak, ya kan? Coba kalau harta dipegang sama ibu-ibu tiap hari, ya, tiap bulan dapat 1 miliar, bubar pengajian lagi. Ada yang ngaji ya tuh, ya kan? Asal ada sepi, kalinya ke mall gitu kan. Negara-negara ustadz sih doa kaya gitu kan.
Jadi bukan ke masjid asal ada, malah ke mall gitu kan. Iya, daripada nggak ke mall, ke Hong Kong malah. Jangan ke Hong Kong, udah sampai ke Hong Kong. Libur terus gitu kan. Kembali sini, tapi kan kalau orang bertakwa, hartanya itu ya kan untuk maslahat dirinya, masyarakat buat agama, ya kan? Seperti itu. Jadi begitu umat, ini begitu agama itu kan, agama, ya kan? Maka silahkan kita minta harta yang banyak, harta yang bermanfaat, ya kan? Harta yang berkah, harta yang bermanfaat, ya kan? Boleh, silakan. Jangan sampai kita, ya kan? Kita itu minta-minta ya. Kemudian harta yang banyak ibu, ya kan? Pun rasanya kayak kurang optimal itu bu, kalau tidak punya anak gitu kan. Makanya berikan wabanin, ya kan? Diberi juga anak-anak yang banyak, ya kan? Anak banyak, ya kan? Harta banyak, anak banyak itu cocok pokoknya bu. Betul bu? Anak banyak, maaf, harta banyak, anak banyak, cocok, ya kan? Enak itu, ya kan? Harta ideal gitu ya. Harta banyak, anak sedikit, kurang rame, gitu kan. Tapi gak punya anak, gak rame, sepi, gitu kan. Rumahnya jajar 3 atau jajar 2, mobilnya ada macam-macam gitu. Tapi anaknya gak ada anak, ya kurang sip lah, ya kan. Kurang apa namanya? Kurang rame gitu, ya kan. Atau punya anak banyak, gak punya harta juga gak enak juga, ya bu ya. Punya banyak anak, gak punya harta, aduh, ini apa juga ini. Kalau bisa bu, banyak harta, banyak anak, seperti Anas bin Malik gitu kan. Dia Rasulullah SAW banyak harta, banyak anak gitu kan. Kayak Bu S tuh, ya kan, banyak anak. Ya bu sih. Oh iya, banyak harta, banyak anak. Oh ya, anaknya berapa? 3 bu ya. Oh 7. Itu akhirnya telu malah itu, masya Allah. Itu banyak anak, banyak harta, banyak anak itu. Ya kan. Kalau saya itu tuh ya banyak rezeki. Alhamdulillah. Ya kan. Itu diantara rezeki dari Allah itu betul harta dan anak-anak. Bahkan ibu, suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal bu, nggak tahu dia tuh pengen pergi aja ke suatu daerah itu ya, di daerah Irak atau daerah mana. Dia pengen berjahil, ya kan, dari Madinah ya, tiba-tiba ingin terus pengen jauh lah aja dia, ya kan. Tiba di tempat di masjid, ya kan, di masjid dia pengen istirahat. Sama marbotnya songong nih marbotnya itu, diusir. Ini masjid buat tidur, kamu kalau tidur di masjid. Orang nggak tahu di Imam Ahmad bu, menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad, dengan 1 juta hadis beliau hafal, terus dengan sanadnya bisa mentasih ini Hasan, ini Sahih, Hasan apa dhaif. Itulah Imam Ahmad. Imam hadis yang di planet ini nggak ada yang paling ini kecuali Imam Ahmad, ya kan, masya Allah. Ketika beliau keluar, ya kan, dari masjid itu, ya kan, akhirnya ada pedagang roti yang kasihan lihat Muhammad diusir dari masjid, kan. Silahkan Anda tidur di rumahku. Kebetulan di rumah masih ada tempat kosong gitu ya. Lalu akhirnya tidurlah Imam Ahmad di tempat itu ya. Ketika Imam Ahmad sedang istirahat di situ tuh, dia mendengar ketika kemudian meramu bikin roti, ngadon itu ya. Tapi sambil baca istighfar, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, baca subhanallah, baca istighfar, baca tasbih gitu kan. Ya Ahmad bertanya, sejak kapan engkau beramal seperti ini? Sejak dulu, sejak saya masih muda seperti ini. Apa yang didapatkan dari istighfar itu? Semua saya dapatkan, kecuali 1 katanya. Apa yang menginginkan? Saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Itu benar waktu itu kan apa? Pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, ternyata Allah datangkan saya ke tempat kamu ini karena istighfar kamu. Yang jauh dari Madinah ke wilayah Irak itu kan, jauh banget tuh, gitu kan. Dan Allah datangkan Imam Ahmad di rumahnya langsung, gitu kan. Itu masya Allah. Makanya sekali kami nyapu, ya kan, ambil masak, ya kan.
Jangan banyak bernyanyi, tapi banyak bernyanyi apa? Istighfar, Ibu ya. Baik istighfar. Istighfarnya itu untuk menutupi zaman-zaman dulu Ibu sering bernyanyi. Ya. Seperti Bu Ratna kan sering nyanyi ya dulu ya. Sekarang sampai masih latah sekarang. Ini latah itu ya. Kalau udah bertobat banyak-banyak istighfar. Apalagi jangan lupakan istighfar, saya itu istighfar pagi dan petang Ibu ya. Itu dia, ayat istighfar, ya kan? Istighfar, ya kan? Istighfar ini bahkan di istighfar ini wa ja'al lakum jannati wa ja'al anhar. Ya kan? Apalagi ibu itu banyak waktu kosong, Bu nyapu, ibu ngapain? Pokoknya banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Anda paket, astagfirullah. Apa? Kaget. Kan pakai dilempar itu. Ya kan? Paket Bu, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Coba kalau ibu biasa ngomong yang baik, nggak baik-baik itu, latanya nggak baik gitu kan. Itu, nah istighfar, itu yang istighfar, datang istighfar dan dia, ya saja. Itu, masa dia yang malah nyumpain orang ini. Makanya ini ya, bahkan waja'alakum jannati wa yaj'al anhara. Bahkan nggak cuma itu, Allah akan berikan mereka kebun-kebun untukmu. Bukan kita jadi tukang kebun, Bu. Kita yang punya kebun. Ya kan? Punya kebun, Bu. Rumah punya kebun tuh enak, Bu. Nyaman. Ya kan? Ibu mau metik kacang panjang bisa metik. Mau metik timun bisa metik. Mau metik anggur bisa metik. Mau metik, wah, hatinya ngambil punya kebun. Banyak Ya kan? tukang sayur. Kebun, Bu. Oh, ya. Siapa sih di kebun sama Ibu? Tukang sayur. Selain Bu S. Berarti kamu punya sawah ya. Ya. Kuis apa mimpi Ibu ya? Kebun Bu nih kan. Kemudian ada dan Allah mengadakan untuk kalian sungai-sungai, masya dan luar biasa. Makanya Rasulullah SAW berarti kita yang sekarang Bu, kalau kita kok susah rezeki ya kan ini, makanya ternyata jangan salahkan orang lain ya kan. Seorang istri jangan nyalain suami, seorang suami jangan nyalain istrinya, seorang anak jangan nyalain orang tua jangan nyalain anaknya. Jangan keadaan kita yang menjadi tertuduh itu kita Ibu Bu. Siapa? Kita gitu loh. Oh coba bikin ngamitan yang lain. Kita ini banyak dosa ya kan, kurang istighfar, banyak mengeluh gitu kan, banyak mengeluh gitu kan. Kurang istighfar, kurang bersyukur. Makanya Rasulullah SAW tingkat pada kita dan istighfar ini ya, man aktsar istighfar, barang siapa yang berbanyak istighfar, ja'alallahu, Allah akan jadikan untuknya, ja'alallahu lahu, untuk yang istighfar itu ya, apa itu, min kulli hammin farajan, setiap hammin itu susah, setiap kesusahan Allah berikan kegembiraan. Jadi kalau hati kita paling sedih Bu, penyakit sekarang ini Bu ya kan, zaman sekarang mau zaman dulu zaman akan datang itu penyakit namanya ham itu penyakit itu suka, hati itu suka was-was ya kan, suka tiba-tiba sedih ya kan, namanya anxiety ya, itu pokoknya tiba-tiba kasar lambungnya naik gara-gara apa, anxiety lah pokoknya itulah. Itu saya ada murid, ada 2 orang nih, ini laki-laki Bu ya, menurut saya itu laki-laki semua ini ya kan. Sebenarnya kamu tuh kenapa? Yang pertama namanya Mas CS ya kan, itu lambungnya, asam lambungnya gara-gara anxiety ya, maksudnya pokoknya kecemasan ya kan, kecemasan berlebih gitu kan, kena asam lambung sampai dirawat ya kan, sampai setahun tuh gak ngaji, setahun tuh los ngaji ya kan, los ngaji, bahkan dia yang sampai saking apa namanya, kalau dari rantai kedua dia pengen tubuhnya bunuh diri ya kan, kalau sudah normal, sudah menghafal juz 1, juz 30, juz 29, 30 udah mau selesai, juz 1 sudah selesai ya kan, udah mat juz ya. Satu lagi ada juga ya kan, yang kena asam lambung ya kan. Saya tanya, namanya Mas Soleh, apa sih Mas Soleh masalahnya itu? Kata dokter saat saya itu kena anxiety gitu, begitu. Ternyata Bu, anxiety ya.
Ini laki-laki bu, yang saya ini, ya kan? Mungkin di rumah saya diomelin istrinya kali ya. Ya Allah, yang saya ini, ya Allah. Maka ibu lah bu, jadi kelima buat suami-suami ibu sudah di, makanya kata Ustadz apa namanya, Ustadz Ja'far itu, Ustadz Rifki, ya kan? Nasib jadi laki-laki. Waktu kecil dia marahin sama ibu, waktu jadi suami dia sama istri. Kata Ustadz Rifki ya, Rifki Malang ya. Ya Allah, nasib. Waktu kecil dia marah sama ibu, udah punya istri marah sama istri. Tapi ibu kan istri yang baik-baik bu ya, nggak pernah marah istri suaminya bu ya. Sayang sama suaminya. Alhamdulillah, alhamdulillah bu ya. Ya kan? Allah berikan kepada orang-orang yang membiasakan istighfar, ya kan? Akan memberikan kegembiraan dari setiap duka citanya atau susahnya, ya kan? Amin farajan, ya kan? Ya. Kemudian apa lagi itu? Wa min kulli dhiqin makhrajan. Ya kan? Ini yang kedua. Allah akan melapangkan dari setiap dhiq itu susah banget. Susahnya itu nggak bisa keluar dari lubang sempit itu gitu. Susah itu, gitu kan? Jadi kita ini terkadang itu bu merasa sumpah, ya kan? Sumpah bikin itu dadanya sumpah gitu kan? Soalnya itu cuman dunia itu cuman selembar daun seledri buat seledri kecil lagi seledri ya. Kelor juga boleh lah, juga ya. Atau daun linjo juga gedean gitu ya. Kan rasanya kok dunia itu nggak adil sama saya, gitu kan? Allah itu nggak adil sama saya gitu kan? Dikit itu aturan yang luar biasa ya, susah gitu. Tapi kan kita tuh nggak melihat sisi yang lain. Ternyata orang-orang hebat, ibu-ibu hebat, ayah hebat, suami hebat, anak-anak hebat itu berasal dari kesempitan yang luar biasa. Ya kan? Kalau ibu-ibu semuanya dari orang-orang yang diberikan privilege yang luar biasa dari orang tuanya, nggak akan mungkin dia sekarang. Ya kan? Karena diberikan banyak kesulitan di lapangan, mungkin sekolah dan lain-lain, ya kan? Maka Allah berikan kekuatan kita. Lihatlah ibu-ibu, kubu-kubu, ya kan? Ketika hendak menjadi kubu-kubu itu melewati lubang kecil yang namanya kepompong. Kepompong itu dia berusaha untuk keluar dari kepompong itu, ya kan, kecil sih, akan menembus kecil itu supaya enzimnya keluar dia. Melewati batu itu kemana kalau keluar, maka dia akan menjadi punya sayap dan berubah apa? Bentuknya dari ulat yang kita itu, takut ya, apa namanya, geli gitu ya. Menjadi kubu-kubu yang kita lihat itu menyenangkan, bisa terbang, warna kuning, warna merah, bahkan ada kubu-kubu yang gede gitu ya, masya Allah, ya kan. Tapi ibu jangan jadi kubu malam ya, nggak boleh jadi kubu malam. Kita melihat kubu-kubu saja ya, kubu-kubu luar biasa, ya kan, perjuangannya. Dan juga ada perjuangan luar biasa, namanya capung, ya kan, capung itu luar biasa lagi, ya kan. Dia pun melewati fase larva, untuk menjadi capung yang bisa terbang, itu perjuangannya luar biasa. Ternyata ibu, di balik kesempitan yang Allah beri kepada kita, Allah akan merubah diri kita. Ya, jadi kalau kita diberi kesempitan, ya kan, kita berhusnudzon pada Allah, Allah akan merubah diri kita. Bukan merubah menjadi apa namanya, tiba-tiba menjadi suatu terbang, bukan ya. Allah menjadi lebih baik gitu, lebih baik gitu. Itu yang kedua, kan? Wa min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan berikan setiap kesempitan itu jalan keluar. Tapi jangan coba-coba ibu ya. Jangan coba-coba memangkas tempat sempit itu dengan cara yang enggak disetujui. Tentu kalau kita kubu-kubu itu mau keluar dari lubang itu, ibu asing-asing ambil gunting, atasnya dipotong gitu, biar cepat keluar gitu. Maka mereka bisa keluar itu kubu-kubunya, tapi enggak jadi kubu langsung mati. Ya kan, langsung mati bu. Langsung mati tuh. Ulatnya mau jadi kubu nggak jadi, langsung apa? Mati dia. Ya kan, sama kayak anak-anak kita yang kita berjuang, ya kan, entah di sekolah, entah di pesantren, entah di tempat-tempat yang sekarang dia ingin merubah dirinya lebih baik. Kalau kita berikan semua kemudahan, biasanya gagal. Biasanya apa? Gagal gitu kan. Dan ibu saya yakin akan bertemu dengan saya.
kalau saya dulu itu diberi kemudahan orang tua saya, gitu kan? Nggak akan ketemu saya, tidak akan bertemu saya, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Ini kalau nggak mau susah di awal itu ya. Makanya banyak sifat, ya kan? Kemudian yang ketiga, yang luar biasa, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang gemar istighfar, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Masya Allah, ini yang luar biasa, luar biasa, ya kan? Makanya kan luar biasa, maka kita lakukan kebiasaan yang di luar kebiasaan orang-orang. Paham ya? Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, biasakan melakukan kebiasaan di luar kebiasaan orang-orang biasa, ya kan? Di orang-orang yang luar biasa. Amai di antara ini syukur, ya kan? Perbanyak syukur, ya kan? Perbanyak syukur. Kemudian jangan lupa, ya kan? Perbanyak melakukan kebaikan kalau kita ingin mendapat kebaikan rezeki. Dan kebaikan sangat banyak, kebaikan yang Allah tampakkan sangat banyak banget, ya kan? Apalagi ibu sebagai rumah tangga itu, masya Allah, kebaikan luar biasa, pol, ya kan? Dari mulai dalam rumah, dari mulai dalam kamar, ya kan? Sampai keluar kamar, ya kan? Sampai nanti keluar rumah, itu kan? Itu banyak kebaikan. Nah, kita lakukan semua amal dan kebaikan itu, ya kan? Tapi yang paling utama, Bu, ya kan? Lakukan kebaikan yang di rumah kita, ya kan, dengan suami, ya kan, dengan anak-anak, dengan rumah tangganya, ya kan, wow, ya. Kemudian makanya Allah menjadikan, ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, orang-orang yang sudah berbuat baik, ya kan. Maka ada dua ini, muhsinin ada dua ini maksudnya, ya. Yang pertama, ya kan, membaikkan niat, ya kan. Membaikan apa? Niat. Kebaikan pun banyak, Bu. Kalau kita nggak punya niat yang lurus, yang baik, ya kan, maka nggak dapat apa-apa, ya kan? Nggak dapat apa-apa, Ibu, ya. Membaikan niatnya maksudnya amal dan perbuatan mereka, ya, sehingga semuanya ikhlas atau murni untuk meraih keridhaan Allah. Jadi capeknya ibu-ibu, capeknya kita, jangan sampai tidak dapat apa-apa, dapat sampai doang gitu, ya. Bukan niatkan segala sesuatu karena Allah, Bu, ya. Ibu melayani suaminya, ya kan, kayak Bu Liti tiap pagi, bahkan tiap hari, ya kan, menemani suaminya, ya kan, ke rumah sakit, ya kan, atau di rumah, ya kan. Dan luar biasa kita ibu-ibu, ya Allah, ya. Niatkan karena lillah, ya kan, karena lillahi ta'ala. Karena itu, ya, rumah tangga ini, rumah kita itu ini ibadah yang paling lama. Rumah tangga, ya. Bu Suryani udah berapa tahun rumah tangga? Usul. Sama Pak Ari berapa tahun rumah tangga? Berapa tahun? Dari 9 buat. Oh iya. Dulu masih SMP, Bu. Umurnya kapan gede? Ya sekarang berapa tahun sekarang? Dan dua berapa? 32 tahun. 30 tahun itu sampai 3 tahun itu luar biasa. Luar biasa. Ini gimana kita sukses rumah tangga nih? 32 tahun, ya kan, masih seperti pengantin baru gitu. Amin. Ya Allah, ya Allah. Oh, sekarang udah berdua aja sampai di rumah, gitu kan, ya kan? Udah tiga-tiganya udah di rumah gitu. Ya. Masya Allah, jadi kan baikkan niat, ya kan, perbaiki niat, ya kan. Maka dari dalam rumah itu, ya, dari dalam rumah ini akan datang keberkahan rezeki, gitu kan. Kemudian kedua, berbuat baik pada hambanya yang lain, ya kan. Intinya kebaikan itu akan kembali kepada kita, ya, kepada kita. Ini antara keberkahan Allah, ya kan. Tapi kan Ibu, ya, rezeki itu nggak cuma harta saja, Bu, ya, itu bagian. Ada rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang sifatnya zahir, ya, kita butuh makanan, minuman, pakaian, rumah tempat tinggal, kendaraan, ini zahir. Yang apa? Yang lahir. Sementara yang batin ini berupa ilmu,
ya kan, berupa ukhuwah, ya kan, berupa apa? Iman, Islam dan lain-lain. Ini juga nikmatnya luar biasa, jangan diabaikan, jangan diabaikan. Wallah besok siapa tahu ada yang mau menambahi, saya juga sambil istirahat minum. Silakan yang mau bertanya, mau nambahi silakan. Boleh, boleh. Kan belum waktunya makan kan ya? Oh, belum kok, tenang aja. Semua enggak. Boleh. Ketika kita melakukan amal soleh, Iya. Itu lah. karena Allah itu langsung membayar tunai amal soleh kita di dunia. Nah, tadi ada kekhawatiran juga, apakah nanti di akhirat jadi nol? Dan gimana? Jadi ada rasa khawatir, jangan-jangan di akhirat nggak dibayar karena di dunia udah dibayar. Ini pertanyaan yang nggak semestinya ada, karena Allah sudah berfirman tadi kan, ketika Allah berikan kepada kita nikmat dunia pun Allah berikan nanti nikmat akhirat untuk orang beriman, Bu ya. Untuk orang beriman, untuk orang beriman, untuk orang beriman diberikan keluasan rezeki, gitu kan. Makanya tadi kita bahas tadi, ya, orang rezeki yang baik-baik itu orang-orang beriman, ya kan. Orang-orang beriman, ya kan, diberikan tambahan nanti di akhirat, ya kan. Allah berikan nikmat dunia. Makanya doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba kita cek langsung ayatnya. Langsung ayatnya surah Al-Baqarah. Cek surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa? Yang ada Rabbana atina? Hah? Hah? Ada yang masih ingat? Ayat 7 berapa itu? Yang berapa, Bu? Yang Rabban itu yang berkait masa haji itu ya. Yang paling bawah itu. Yang begitu masalah haji mulai paling bawah. Nanti doa ini kan doa tawaf ini kan. Doa tawaf ya. Coba cek. Paling bawah. Iya. Berapa, Bu? Paling bawah. Ya, itu tahu. Coba dibaca. Ya. Ya. 201. Ya, sekarang dibaca. Dibaca, Bu, ayatnya. Wa minhum من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya kami kalau kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, kalau orang-orang yang pengetahuannya itu pendek gitu ya, atau dangkal, dia hanya minta kebaikan dunia saja, ya kan? Minta rumah yang bagus, saudara yang bagus, harta yang banyak dan lain-lain, ya. Minta hanya keuntungan dunia saja, ya kan? Namun, ya kan, Allah berikan kepada kita orang-orang beriman, ya kan? Jangan hanya minta dunia saja, minta juga akhirat, ya kan? Jadi kalau kita diberikan dunia itu apa namanya? Kabar gembira dari Allah, ya kan? Kabar gembira dari Allah untuk orang-orang beriman diberi rezeki yang baik, ya kan? Istri yang solehah, suami yang soleh, ya kan? Harta yang banyak, anak-anak yang banyak yang solehah, gitu kan? Itu semuanya kebaikan dunia dan akhirat, ya kan? Rabbana wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka ada orang baik yang kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, ya kan? Kebaikan dunia itu apa, Bu? Makanan, minuman, rumah, kendaraan, kebun, ya kan? Kemudian punya tabungan yang banyak, punya emas yang banyak, ya kan? Jadi dia sekarang punya tabung emas, masya Allah. Ibu tahun 90, tahun 90, apa tahun 90 harga emas itu 100.000, sekarang 2 juta, ya. Kalau disimpan gitu ya.
Oh, gak jual ya. Ya kan? Silakan, ya kan? Silakan. Tapi ingat, orientasi kita adalah di akhirat wa fil akhirati hasanah, ya kan? Kita minta kebaikan di akhirat, dimudahkan beramal soleh, dimudahkan beramal amal soleh. Jangan lupa itu, ya kan? Ini rezeki yang luar biasa. Dimudahkan beramal soleh, yaitu untuk mengejar akhirat. Bahkan ibu, dunia sekarang ini kita minum, kita makan dengan memakai aturan, ya kan, Islam, ya kan, ini ada nilai pahalanya, ya kan, ada nilai pahalanya, ya kan, ada nilai pahalanya, gitu ya. Makanya kalau diberikan nikmat, ya, insya Allah itu sebagai tambahan, ya kan, kabar ini Allah dari orang beriman, dan kelak nanti di akhirat akan diberikan lebih baik lagi, wal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu laka minal ula, ya kan. Allah akhirat lebih utama dibanding dunia, gitu ya. Makanya Nabi Sulaiman pun, ya kan, minta kepada Allah dunia. Nabi Sulaiman, ya kan. Ya kan, dunia luar biasa itu. Dan dunia itu untuk apa? Dalam rangka untuk akhirat. Makanya kalau kita ibu ya, kita punya dunia ibu, apapun kita punya, arahkan untuk akhirat. Kita punya anak-anak, ibu-ibu punya ide-ide, punya usaha, punya harta, bagaimana itu nanti punya kontribusi pada akhirat kita, ya kan. Jangan sampai hanya di dunia saja kita dapat, ya kan. Maka dunia ibu punya, bawalah ke akhirat, ya kan. Bisa kita bawa apapun ke akhirat itu untuk apa? Untuk jariah kita, ya kan, untuk amal jariah kita, untuk infak kita, sedekah kita. Karena orang yang berinfak tidak akan rugi, ya kan, tidak pernah rugi infaknya, terus akan diberikan ganti oleh Allah Ta'ala dengan ganti yang lebih baik, gitu ya. Allah alam bisawab. Cukup? Ya, silakan. Kan kalau sekarang zaman gadget ya Ustaz. Ya. Katanya kata Bu sendiri GP, sekarang gepeng SG gitu. Iya. Jadi anak-anak tuh mainannya TikTok-an gitu terus ya. Waktunya itu ya. Iya, lanjut. Nah, mereka tuh kalau disuruh istighfar tuh agak sulit gitu ya. Nah, ketika mereka dapat rezeki gitu, entah sedikit atau banyak, mereka berkata, ini rezeki anak soleh. Nah, jadi seolah-olah tuh mereka udah soleh, padahal mainannya TikTokan terus. Nah, itu boleh nggak? Gimana tuh? Itu namanya mentazkiyah diri sendiri, dan itu perbuatan yang tidak diperbolehkan, ya kan. Kalau yang ngomong anak soleh itu orang lain, ya orang lain tuh ya. Oh, ini masih anak soleh ini, itu nggak boleh. Itu maksudnya ujub namanya. Kalau konotasinya bercanda, Wallahu a'lam, bercanda urusan hati. Iya. Iya. Kalau yang ngomong kayak ini nih, saya wah ini si anak soleh, nggak boleh. iya kan, sifatnya perlahan. Iya. Ya itu biasa untuk bercanda, tapi bercanda yang kurang baik, gitu kan. Bercanda yang kurang baik karena berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya kan? Karena kita sendiri tidak boleh merasa kita itu baik, kita itu soleh, kita itu sudah mana ya? Ya surah ini kan, surat An-Najm kan, wala tuzakku anfusakum, ya kan? Jangan kalian menganggap diri kalian itu bersih atau baik, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh gitu kan? Tapi kita berusaha menjadi baik itu boleh, bahasa diperintahkan, ya kan? Tapi merasa diri itu soleh, merasa bu, ingat ya, merasa bu ya. Apalagi ngomong gini, Bapak Ibu, tidak ada yang paling alim, paling soleh kecuali saya. Itu. Ada orang yang mengatakan lagi, tidak ada orang yang paling kaya di tempat kecuali saya, misalkan itu. Itu kan. Quran. Kan songong gitu namanya kan. Iya, nggak boleh. Ya kan. Kalau orang yang ngomong orang lain namanya edifikasi, orang lain yang ngomong, tapi nggak usah disuruh gitu ya, tidak disuruh ya, tidak dibayar gitu ya, secara spontanitas, ya kan,
orang menghargai kepada seorang, ya kan? Silahkan Anda belajar dengan Ustadz A ini, Fulan itu orang yang alim, orang yang soleh, insya Allah, orang yang tawadhu. Nah, itu boleh dari orang lain, ya kan? Jadi saya kirim ke Bu Riti itu ada kajian nanti malam ya di Umahat, ya kan? Bu, silakan saya belajar dengan Ustadz ABC, ini guru-guru saya, ya kan? Ada Ustadz Saiful Mahya, ada Ustadz Zain Nanajah, ya kan? Ada Ustadz Umar Mita, itu ada juga ada. Ada lagi Ustadz Abu Hanif, ya kan? Yang punya pesantren Ibnu Mas'ud, ya kan? Silakan belajar di sana. Ini orang-orang saleh, kan? Tapi mereka para guru-guru kita nggak pernah mengatakan belajar kepada saya orang paling berilmu, saya orang paling soleh, nggak ada. Makanya Bu, kalau ada seorang ustadz yang minta ke saya, kenapa sih saya nggak dijadiin pemateri tempat ustadz saya, jadi saya banyak belajar online, itu malah saya blacklist itu. Anak ustadz minta ditemani, saya blacklist loh. Semua ustadz yang saya panggil, baik di online atau di offline, itu nggak ada namanya mereka merekomendasikan dari dirinya sendiri, itu nggak ada. Ya kan? Mohon maaf Bu, saya pun mohon maaf diundang ke ABS itu nggak pernah saya itu obel, nggak pernah, saya nggak pernah. Bahwa saya itu pernah ngisi di Bekasi jauh sana itu. Saya nggak kenal sama orang ini nih, bapak ini. Bapak, mohon maaf, kenal saya dari mana? Oh, maaf saya kenal dari bapak ini, gitu ya Pak. Bapak temennya gitu ya, jauh di Bekasi itu. Kita nggak tahu gitu. Makanya nggak ada Bu, nggak boleh tahu. Oh, rezeki anak soleh. Ya. Itu merasa soleh ya. Tapi kita berusaha menjadi, soal ingat ya, hendaknya kita semuanya harus berusaha menjadi soleh atau soleh, ya kan? Tapi jangan merasa soleh atau solehah. Kita sedang berusaha mengarah ke situ, gitu kan? Ya, saya ini seorang istri yang paling solehah, nggak boleh ya. Itu ya, dipahami ya. Allah alam bisawab. Semoga menjawab pertanyaan saya juga ya. Baik Ibu, jam 10 lewat 03. Jam 11 sih. Jam 11 03. Ada? Saya ini baru mencari banget, mana baru ini sono. Banyak sekali ya orang usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha. Ya. Artinya itu tidak membanggakan Allah sama sekali. Apakah boleh diucapkan gitu? Ya, Ibu, terima kasih Bu Arum sudah mengingat saya. Dulu saya itu seperti itu. Subhanallah. Dulu ketika saya menjadi sales door-to-door, karena manajer saya sering membawa ke kalimat itu, ya kan? Ingat, ya kan? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalian harus berusaha sekuat-kuatnya. Tapi nggak manajer saya untuk berdoa pada Allah kurang, ya kan? Dulu ketika saya di Bekasi dan lain-lain itu kan, bertahun-tahun di sana itu, ketika saya harus berjuang gitu ya. Betul, ya kan? Ternyata usaha saya mengkhianati hasilnya. Saya berusaha kuat gitu kan, ternyata ordernya juga sepi. Gitu kan? Ya kan? Itu perkataan yang tidak boleh ya. Itu perkataan yang terlalu mengandalkan kepada diri sendiri. Namanya PD, terlalu kepedean nggak boleh. Ya kan? Yang boleh itu apa? PA. Percaya sama Allah Bu, bukan PA. Bukan PA bahasanya kita ya. PA itu sama Allah, bukan PD, ya kan? Oh, bukan PA bahasa anak gaul, ya kan? Percaya sama Allah, ya kan? Bukan PD ya. Karena biasanya orang yang PD ya, dia akan mudah putus asa. Semua yang kita dapatkan itu karena Allah menghendaki bisa. Berapa banyak Bu orang yang kuat usahanya Bu, ya kan? Kuat usahanya, hasilnya nggak sepadan dengan yang diinginkan, gitu loh ya. Ya kan? Makanya Bu, sandarkan kepada Allah, ya kan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu penyandaran luar biasa.
Jangan lupa doa pada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali tiap pagi dan petang. Ya kan? Saling pada Allah ya kan. Maka yang tadi baru nyatakan itu ya kan, itu dalam agama kita sudah tidak boleh ya kan, tidak boleh kan, karena terlalu mengagungkan kepada kekuatan diri sendiri. Semua tidak akan terwujud tanpa taufik dari Allah atau dari Allah ya kan. Jadi itu kata itu jangan Bu ya, jangan dipegang Bu ya kan. Ibu mau bikin usaha, bikin roti, bikin kopi, bikin masakan apapun ya kan, jangan pakai kata-kata itu ya kan. Saya pakai katakanlah min fadli rabbi ya kan, anugerah dari Allah. Tapi semuanya datang dari Allah gitu kan. Doa ya Allah perbanyak la haula wala quwata illa billah ya kan. Alhamdulillah bisa paham ya. Jangan PA kalau pas PCA saya kepada Allah. Kalau PA kan samanya Ya wes. PCA sama PS ada sama deh. Ya. Oke. Ya, baik. Ini ya, halas lagi ya. Berhubung ini sudah datang ya. Ya kan? Terima kasih atas bikin gak generasi kita ya kan. Apalagi ibu yang dari saya belum sarapan gitu ya. Udah sengaja tidak sarapan ya. Ya. Saya sampaikan terima kasih kepada ibu bisa hadir pada pagi hari ini. Semua yang terlibat di acara kali ini semoga Allah berikan rezeki diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan dapat rezekinya halal, yang mudah, yang berkah dan yang berlimpah. Dan semoga keluarga kita pun menjadi keluarga yang barokah, keluarga yang mawaddah sakinah mawaddah warahmah ya. Anak-anak kita menjadikan anak yang saleh-salehah, anak-anak yang hafidh-hafidhah, anak-anak yang cinta kebaikan, anak-anak yang menjadi pionir kebaikan dimanapun mereka berada, dan kelak menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna ala dzikrika wa syukran ibadatika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.